the throne. We crown you now with many crowns. They stripped him, left him bare. Nails through his hands, the blood spilled for us. A crown of thorns for the King of Peace. And as he gave his final breath, the earth shook, the rocks split, and the veil torn open. Manusia, ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati di kayu salib. Hapuskan dosa pelanggaranku sebagai penebus. Tubuhnya disiksa dan dihancurkan, darah yang mengalir di kayu salib, yang sanggup sucikan, ampuniku. Kasih Yesus
38 to 39. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Shalom Umum 5. Shalom. Shalom. Boleh saya lihat tangannya, angkat tangannya. Shalom. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita mau merayakan hari Paskah ini, Allah yang bangkit atas kehidupan kita. Mari kita nyanyikan Reconciliate. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Reconciliate. I can face tomorrow.
Sama-sama kita memuji dan bersorak atas kemenangannya. Mari sama-sama kita menyembah Dia, Allah yang bangkit. Serahkanlah kekuatanmu, ya Allah. Serahkanlah kuasamu, ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Katakan Allah dasar di tempat kudusnya. Mari sama-sama kita kebangkitannya. Bersoraklah. Hei Allah bangkit, bernyanyilah. Katakan musuh dikalahkan, kami dibebaskan. Allah dasar di tempat kudusnya. Terima kasih Tuhan, bangkitan nyata Tuhan. Katakan sekali lagi, kerahkanlah kekuatanmu Tuhan. Ya Allah, tunjukkan kekuatanmu. Ya Tuhan, serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Katakan Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersorak. Hei Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, maka dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan sekali lagi, Allah bangkit. Mari kita bersorak. Say hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Katakan Allah dahsyat di tempat kudusnya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang memenangkan maut setiap kali Tuhan. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh telah dikalahkan, dan hari ini kita telah dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Amin. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang hebat. Amin. Kasih salam kanan kirimu bilang, Allah kita Allah yang hebat. Mari sama-sama kita mau bernyanyi buat Tuhan kita. Ya Allah yang telah bangkit, Dia telah kalahkan maut. Terima kasih Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Berkuasa di bumi di surga, sebab hanya Dia yang bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Katakan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya
mau sama-sama nyanyikan. Berkuasa di bumi dan di surga. Bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sebab kami bersyukur Tuhan atas segala yang telah Kau lakukan. Karena begitu besar kasih-Mu buat kami, sehingga Kau turun ke dunia, mati dan bangkit untuk mengalahkan maut dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Lebih lagi buat Tuhan kita. Mari kita sama-sama nyanyikan. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Sekali lagi katakan. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sekali lagi nyanyikan, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Segala kemuliaan, sorak-sorai buat Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah yang sudah bangkit. Sungguh itu bukti kasih-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh melihat ke depan Tuhan. Dan kami boleh punya masa depan. Oleh karena Engkau bangkit Tuhan, kami punya masa depan. Kami tinggikan Engkau hari ini Tuhan. Bukan karena kami bisa, bukan karena kehidupan kami, tapi semua oleh karena kasih-Mu Tuhan. Kasih karunia-Mu. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. For the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came, gave amazing grace. Thank you for your love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne.
bersyukur atas kebangkitan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan akan darah-Mu. Buat setiap saudara-saudara yang telah menyembah Tuhan, mari kita katakan amin. Silakan saudara-saudara duduk kembali. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, hari ini Tuhan bangkit. Hari ini 2000 tahun yang lalu dia bangkit. Dan hari ini kita bersama-sama merayakan kebangkitannya. Sebagaimana yang Paulus katakan, karena tanpa Kristus dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan Injil dan sia-sialah kematian Kristus dan juga iman kita. Dan oleh karenanya hari ini kita bersyukur bahwa kebangkitan Kristus membuka pengharapan baru bahwa suatu saat kita pun akan dibangkitkan kembali daripada kematian. Dan kebangkitan Kristus membuka satu pengharapan bahwa kita dapat bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaannya. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan apa yang Kristus lakukan di hari kebangkitannya. Dan kalau kita mengingat bahwa kematian Yesus di kayu salib bukanlah akhir daripada cerita, karena 3 hari kemudian dia bangkit dari kubur, dan meskipun Yesus sendiri telah menubuatkan kebangkitannya, semua orang tidak mempercayainya pada waktu itu. Namun hari ini Kristus yang sudah bangkit, dia adalah Allah yang hidup dan hari ini dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan dia hadir di tengah-tengah kita dan di dalam kita melalui kuasa daripada Roh Kudus. Dan hari ini kita kembali mengingat bahwa dia yang telah bangkit, dia juga ada di dalam kita. Dan sekali lagi tanpa kebangkitannya maka sia-sialah iman kita. Dan oleh karenanya kebangkitannya menjadi satu jaminan bahwa suatu saat nanti saudara dan saya dapat dibangkitkan kembali daripada kematian. Dan kebangkitannya membuat kita dapat percaya bahwa suatu saat kita akan berkumpul bersama-sama dalam kerajaan sorga. Ada yang bilang amin? Karena tanpa kebangkitannya kita akan berakhir di dalam kubur. Namun hari ini kita akan bersama-sama melihat kembali, saya memberi judul firman Tuhan hari ini, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Mengapa kita mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Mari kita melihat firman Tuhan daripada Lukas pasal yang ke-24 ayat yang pertama. Lukas 24 ayat yang pertama dikatakan, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Siapakah mereka itu? Mereka adalah para wanita-wanita yang sebelumnya mengikuti Yesus. Dikatakan mereka pagi-pagi benar mereka datang ke kubur, mereka bawa rempah-rempah dan pada waktu itu rempah-rempah dalam bentuk cair, di dalam bahasa Yunaninya aromata, dan itu seperti sebuah minyak wangi pada zaman hari ini. Dan wanita-wanita ini membawa minyak wangi itu untuk meminyaki, mengurapi tubuh Yesus. Dan pada waktu itu tindakan mengurapi, meminyaki jenazah adalah satu tindakan cinta kasih, satu tindakan pengabdian, satu tindakan rasa hormat. Dan mereka membawa rempah-rempah itu seperti hari ini mungkin orang datang ke pemakaman membawa bunga. Dan bukan hanya itu, sebetulnya ketika mereka membawa rempah-rempah dan minyak wangi itu, sebetulnya di hati mereka, mereka sedang ingin memberikan penghormatan yang terakhir kepada Yesus. Karena tidak ada di dalam pikiran mereka bahwa Yesus akan bangkit, tidak ada sama sekali. Karena ketika mereka membeli rempah-rempah itu, mereka sungguh-sungguh membeli dengan sadar dan percaya bahwa ini minyak yang terakhir untuk Yesus.
Dan mereka sendiri adalah orang-orang yang telah bertahun-tahun mengikut Yesus. Namun sampai hari kematian Yesus mereka tetap tidak percaya bahwa Yesus akan bangkit. Dan bukan hanya itu, ketika mereka datang membawa rempah-rempah, mereka sungguh-sungguh datang dalam keadaan putus asa dan sedih sekali hati mereka. Mereka nggak tahu bahwa Yesus akan bangkit dan mereka sudah merasa bahwa semua hal yang telah dilalui bersama dengan Yesus menjadi sia-sia. Dan namun begitu mereka tetap datang untuk meminyaki Yesus. Di saat yang sama mereka berpikir cerita ini semua sudah berakhir. Saya mau membuka satu perenungan kepada kita semua. Bahwa apakah kita datang kepada Tuhan hanya untuk merawat masa lalu kita dalam keputusasaan. Apakah kita sama seperti wanita-wanita ini yang datang ke kubur dalam keputusasaan, namun mereka datang ke kubur dengan satu kesedihan karena yang telah mereka lewati bersama dengan Yesus sudah berakhir. Dan ketika mereka ingin meminyaki tubuh Yesus, mereka seakan-akan sedang merawat masa lalu mereka, kenangan-kenangan mereka bersama dengan Yesus. Tanpa mereka berpikir bahwa akan ada kebangkitan dan kehidupan yang baru. Menjadi satu refleksi bagi kita semua, apakah kita seringkali datang kepada Tuhan hanya untuk merawat masa lalu kita. Bahkan kita merawat masa lalu kita dalam keputusasaan. Saudara banyak sudah datang kepada Tuhan hanya untuk mengasihani diri saudara dengan apa yang sudah terjadi di masa yang lalu. Seberapa banyak saudara datang kepada Tuhan hanya untuk membawa setiap pengalaman-pengalaman saudara di masa yang lalu, bahkan belenggu-belenggu hidup saudara di masa yang lalu. Dan ketika saudara datang kepada Tuhan, saudara hanya merawat masa yang lalu, memikirkan apa yang terjadi di waktu yang lalu, belenggu-belenggu, tanpa berpikir akan ada kehidupan yang baru. Karena seringkali jemaat Tuhan sama seperti wanita-wanita ini, yang datang kepada Yesus dan pergumulannya hanyalah apa yang terjadi di masa lalu. Namun, tidak melihat adanya kehidupan baru di depan yang Tuhan sedang tawarkan. Saudara-saudara, membuka khotbah ini saya ingin membawa kita semua mengerti bahwa ada kehidupan baru yang Allah berikan untuk saudara. Amin. Bolehkah berkata kepada kiri kanan, ada hidup baru yang Tuhan beri untukmu. Ada hidup baru. Sehingga oleh karenanya kebangkitan akan membawa kita meninggalkan yang lama. Meninggalkan setiap belenggu yang lalu. Meninggalkan trauma yang lama. Meninggalkan ketakutan yang lama. Meninggalkan kehidupan yang lama. Karena kebangkitan yang Kristus lakukan, Dia sedang membuka satu pintu masa depan yang baru. Dan oleh karenanya seharusnya kebangkitan sungguh-sungguh membawa sukacita tersendiri dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam ayat yang kedua dikatakan mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan wanita-wanita ini datang ke kubur itu. Dan kalau kita mengerti bahwa dalam praktik kubur Yahudi abad pertama bahwa orang-orang yang mati, jenazah-jenazah dimasukkan ke dalam seperti sebuah goa begitu. Dan kemudian ditutup dengan batu yang besar. Dan pada waktu itu mustahil sekali untuk seseorang mengguling batu yang begitu besar itu. Namun wanita-wanita ini, perempuan-perempuan ini menemukan batu sudah terguling. Yang sebetulnya mereka dalam pemikiran logika mereka pada waktu itu, mereka sadar bahwa batu yang terguling tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Tidak mungkin dilakukan oleh penjaga taman. Tidak mungkin dilakukan oleh seorang sendirian. Karena bukan hanya tidak mungkin batu yang besar digulingkan oleh seseorang pencuri, karena pada waktu itu diperintahkan juga tentara Romawi untuk menjaga kubur Yesus. Namun ketika wanita-wanita ini datang, mereka melihat batu yang terguling dan kubur yang terbuka, mereka berpikir siapa yang menggulingkan ini? Kenapa kubur Yesus terbuka? Karena sebetulnya batu yang terguling
bukan untuk membiarkan Yesus keluar, tapi batu kubur yang terguling adalah satu tanda yang dilakukan oleh Allah untuk mengundang orang-orang pada waktu itu untuk masuk ke dalamnya, untuk menyaksikan kebangkitannya. Dan batu yang terguling adalah satu undangan Allah untuk kita semua hari ini masuk ke dalam kuburnya dan mendapati dia tidak ada lagi di sana, untuk memberikan kita satu pengharapan bahwa dia telah bangkit. Sehingga di dalam ayat yang ketiga dikatakan, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Dan wanita-wanita ini masuk dan menemukan kuburnya ternyata kosong. Dan menariknya, wanita-wanita ini lagi-lagi tidak berpikir bahwa Yesus sudah bangkit. Wanita-wanita ini berpikir siapa yang mencuri mayat Yesus. Padahal saudara, bertahun-tahun mereka ikut Yesus. Yesus seringkali menjelaskan bahwa suatu saat dia akan bangkit. Namun yang menarik adalah ketika mereka sampai masuk ke dalam kubur Yesus, mereka tidak ingat apa yang Yesus ajarkan kepada mereka. Mereka berpikir, siapa malingnya ini? Siapa yang curi mayat Yesus? Namun sebetulnya hal ini membawa kita kepada satu perenungan, begini saudara, bahwa fakta kubur kosong saja ternyata tidak otomatis menghasilkan iman. Ternyata wanita-wanita ini melihat langsung kubur yang kosong namun tidak menghasilkan iman. Dan ternyata saya mau memberitahu kepada kita semua bahwa mengetahui fakta tentang Paskah yang seperti kita peringati hari ini tidak otomatis menghasilkan iman. Karena kita bisa merayakan Paskah setiap tahun dan kita bernyanyi memuji Tuhan, tapi sebetulnya Paskah yang kita jalani setiap tahun belum tentu menghasilkan iman. Dan biarkan saya membuka poin pertama firman Tuhan hari ini. Bahwa kita bisa setia kepada Yesus, tetapi tetap memandangnya seolah-olah ia sudah mati. Kita bisa merayakan Paskah hari ini, kebangkitannya, tapi jauh dalam hati kita bisa memandang Yesus seolah-olah dia sudah mati atau dia tetap mati. Padahal Kristus yang bangkit sedang membuka hidup yang baru, jauh melampaui apa yang kita bayangkan. Kita bisa datang ke ibadah Paskah hari ini dan kita merayakan Paskah, namun kita melihat Yesus seakan-akan masih mati. Dengan cara apa kita melihat Yesus seakan-akan masih mati? Dengan cara mungkin hari ini kita merayakan Paskah, namun kehidupan saya dengan Allah tetap tidak memiliki relasi yang hidup. Sudah bisa bernyanyi Allah bangkit, tapi relasi saudara dengan Allah mati. Tidak ada satu kehidupan Kristus di dalam saudara. Tidak ada satu gairah kebangkitan di dalam saudara. Sudah bisa berkata Kristus bangkit, tapi tidak ada satu keakraban dengan Allah. Seakan-akan Yesus hanyalah sebuah konsep yang sudah mati. Atau kita dapat berkata hari ini Paskah dan berkata Yesus bangkit, namun kita sungguh-sungguh tidak mengalami kuasa daripada kebangkitan. Kita bisa menyanyi Allah bangkit, tetapi tidak ada kehidupan rohani yang dibangkitkan hari ini. Itulah sebabnya saya mengatakan bahwa wanita-wanita ini datang ke kubur, tapi tidak ada iman yang dibangkitkan. Tidak ada. Mereka masuk kepada satu realita hari Minggu kebangkitan. Mereka melihat batu itu terguling, mayatnya sudah tidak ada. Tapi tidak ada iman yang dibangkitkan. Dan itulah gambaran kehidupan kita, saudara. Kita bisa ada hari ini bernyanyi. Kita tahu Kristus bangkit. Namun iman kita tidak dibangkitkan. Dan oleh karenanya, saudara, mungkin kita dapat berkata Allah bangkit. Tapi kita masih ada dalam belenggu dosa yang sama.
Karena seakan-akan Kristus yang bangkit tidak berkuasa untuk melepaskan kita daripada belenggu. Karena seakan-akan Kristus yang bangkit tidak punya kuasa apapun mengubah kehidupan kita. Namun saudara, biarkan hari ini, di dalam minggu kebangkitan hari ini, ada satu hal yang Tuhan bangkitkan dalam hati saudara. Ada satu pengalaman kebangkitan yang terjadi dalam kehidupan saudara. Dikatakan dalam ayat yang keempat, sementara mereka berdiri termangu-mangu. Sudah tahu nggak ada termangu-mangu? Termangu-mangu itu seperti terdiam, terbingung, seperti tercengang karena kaget, karena takut, karena ragu. Jadi waktu mereka lihat mayatnya nggak ada, mereka mungkin bengong, termangu-mangu katanya. Dikatakan sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Nah, Lukas mencatatnya dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian berkilau-kilauan. Namun Injil yang lain mengatakan itu malaikat yang berdiri di sana. Sehingga di dalam ayat yang kelima dikatakan mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Sudah bisa bayangkan wanita-wanita itu dari kayaknya campur aduk ya saudara ya. Datang dengan putus asa, nangis, masuk ke dalam, lihat kubur dari jauh kenapa sudah terbuka. Mereka bingung, kemudian mungkin mereka takut ada yang mencuri. Pas mereka masuk, mereka kaget lagi mayatnya nggak ada. Kemudian dikatakan mereka sampai termangu-mangu. Saudara tahu termangu-mangu itu sampai kayak campur aduk gitu perasaannya. Tiba-tiba malaikat pun datang sampai dikatakan mereka sangat ketakutan dan sampai mereka menundukkan kepala begitu saudara. Tapi saudara sampai di titik itu mereka belum mengalami satu iman kebangkitan. Kita bisa menyanyi, kita bisa mengangkat tangan, kita bisa menangis, kita bisa terkagum, tapi belum tentu mengalami kuasa kebangkitan. Sehingga dikatakan begini, kedua orang itu berkata kepada wanita-wanita ini, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Malaikat ini lagi mau ngomong, kenapa kamu cari Yesus di kubur? Bukankah dia pernah bilang sama kamu bahwa dia akan bangkit? Kenapa kamu cari dia di sini? Kenapa kamu cari pribadi yang hidup di tengah orang-orang yang mati, kata malaikat itu. Sebetulnya saudara, wanita-wanita ini tentu datang dalam kasih yang besar untuk merawat tubuh Yesus. Namun saudara, mereka mencari Yesus di tempat yang salah. Mereka mencari Yesus di kubur, di tempat kematian. Sementara Kristus sudah mengatakan bahwa dia akan bangkit. Saudara-saudara, sebetulnya ini adalah gambaran kehidupan kita yang seringkali mencari Yesus di tempat yang Allah tidak ada di sana. Seringkali kita mencari Yesus mungkin di masa lalu kita yang sudah berlalu. Mungkin seringkali kita mencari Yesus dalam kehidupan kita yang lama, kita masih meratapi yang lalu, kita masih menyesali yang lalu. Kita masih menakutkan hal yang lalu. Kita masih meratapi mantan-mantan kita yang sudah lalu. Kita meratapi keadaan kita yang mungkin sudah lewat, namun sampai hari ini masih kita bawa. Setiap luka dan setiap trauma, ketakutan dan bahkan belenggu kita terus bawa sampai hari ini. Dan kita berpikir bahwa kita mencari Yesus ada di sana. Bahkan seringkali kita mencari Yesus di tempat yang salah, kita mencari Yesus di tempat harapan-harapan yang sudah runtuh. Dan menjadi satu pertanyaan bagi kita adalah, apakah saya sedang mencari Allah di tempat yang sebenarnya yang sudah tidak dia huni lagi? Apakah sampai hari ini yang masih kita pikirkan adalah semua yang lalu? Makanya ada orang sampai hari ini, saudara, kenapa kamu responnya kayak gini? Oh, karena yang itu. Kenapa kamu kayak begini? Oh, karena dulu saya seperti ini. Kenapa kamu seperti ini? Oh, karena ini seperti ini. Saudara, kehidupan yang lalu seakan-akan masih kita bawa sampai hari ini. Padahal kebangkitan membuka satu kesempatan yang lama ditinggalkan, yang baru diambil.
Atau saudara, seringkali kita sama seperti perempuan-perempuan ini yang mencari Allah sebagai, sudah tahu maksudnya mencari Allah sebagai objek yang mati. Sampai hari ini kita mengikut dia, tapi sebetulnya tidak ada satu relasi dengan Allah. Padahal Allah hidup, Allah bergerak. Namun seakan-akan spiritualitas iman kita mati. Saudara, apakah saudara masih mengalami Tuhan? Coba tanya kiri kanannya, kamu masih mengalami Tuhan? Saudara tahu nggak, waktu saya tanya dan mengucapkan apakah saudara masih mengalami Tuhan, artinya yang pertama, saya masih Pentakostal. Karena cuma orang Pentakostal yang ngomong kamu masih mengalami Tuhan apa enggak. Dan yang kedua, saya mau tanya saudara benar-benar, sampai hari ini saudara punya relasi yang hidup dengan Allah atau tidak? Karena mungkin badan saudara hadir, tapi relasi saudara mati. Dan semoga ini menjadi satu perenungan untuk memantik iman, supaya dibangkitkan. Sehingga saudara dikatakan dalam ayat yang ke-6, ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit katanya. Jadi malaikat itu bilang, Yesus yang kamu cari nggak di sini karena dia sudah bangkit. Ini yang menarik saudara. Dia bilang begini, ingatlah katanya. Bolehkah ditampilkan ayat yang ini saudara, ayat yang ke-6 dikatakan gini. Ingatlah akan apa yang dikatakannya kepadamu ketika ia masih ada di Galilea. Ayat yang ke-7 dia mengatakan begini, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, tiba-tiba malaikat ini bilang begini, Yesus nggak ada di sini. Kamu lihat batunya udah terguling, makamnya kosong. Tapi dia bilang begini, saudara, ayat ini menjadi satu titik balik wanita-wanita itu, saudara. Yesus bilang begini, ingatlah, dia bilang. Ingat nggak kamu? Apa yang dia sudah katakan kepada kamu waktu dia masih ada di Galilea. Jadi saudara, ketika Yesus ada di Galilea pada waktu itu bersama dengan para murid dan wanita-wanita ini, pertama kali Yesus mengatakan bahwa anak manusia harus datang, harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalib dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan Yesus mengatakan, dan malaikat ini mengatakan kepada perempuan-perempuan ini, kamu ingat enggak yang dia pernah ngomong sama kamu pertama kali di Galilea? Saudara, ternyata malaikat-malaikat itu tidak lagi memberikan bukti yang baru lagi, karena wanita-wanita itu termangu-mangu, takut, menunduk. Lalu malaikat itu nggak bilang begini, kamu mau bukti apa lagi? Tangannya, pakunya, mau bukti apa lagi? Mahkota durinya, mau saya kasih ke kamu supaya kamu tahu. Ternyata malaikat itu tidak menawarkan bukti-bukti yang lain. Tetapi apa yang malaikat itu lakukan kepada wanita-wanita ini, saudara? Dia bilang begini, coba kamu ingat baik-baik. Ingatlah apa yang dia pernah katakan kepadamu waktu kamu masih di Galilea bersama dengan dia. Saya mau mengatakan begini saudara, satu pernyataan bahwa iman Paskah tidak lahir dari hal yang baru. Saudara, kita merayakan Paskah setiap tahun. Dan ada sesuatu yang baru dari setiap tahun. Karena iman Paskah tidak lahir daripada hal yang baru, tetapi dari cara baru memandang kehidupan dalam terang kebangkitan. Ternyata yang membawa kita kepada satu iman yang tumbuh dari Paskah kepada Paskah bukanlah fakta-fakta baru tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Tetapi Paskah yang menghasilkan iman yang baru, iman yang lebih kuat, iman yang lebih benar adalah ketika kita belajar memandang kehidupan ini dengan cara yang baru, yaitu dalam terang kebangkitan. Ternyata saudara, fakta yang baru nggak membawa perubahan kehidupan. Tapi waktu saudara melihat kehidupan saudara dalam terang kebangkitan Kristus, maka kehidupan saudara nggak sama lagi.
Dan karenanya saudara, Paskah setiap tahun seharusnya mengubah paradigma. Tidak ada yang baru. Tapi biarkan dari tahun ke tahun, Paskah kepada Paskah, kita melihat kehidupan ini saudara, dari satu perspektif yang lebih berbeda daripada hari ini. Sehingga di dalam ayat yang ke-8 dikatakan begini saudara, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Jadi saudara, Paskah adalah bagaimana saudara mengingat apa yang Yesus telah janjikan dalam kehidupan saudara. Ternyata Paskah adalah mengingat apa yang Yesus sudah lakukan dalam kehidupan saudara. Namun saudara, saya mau mengatakan ternyata mengingat Kristus yang mati dan yang bangkit adalah sebuah tindakan iman. Saudara bisa datang ke ibadah Paskah dan melihat dekorasi Paskah, film The Passion of the Christ, dan melihat fakta-fakta kebangkitan tanpa mengingat apa yang Yesus sudah lakukan, tapi tidak mengaitkannya dengan kehidupan saudara. Saya mau mengatakan bahwa mengingat yang perempuan-perempuan ini lakukan adalah sebuah tindakan awal daripada kebangkitan iman mereka. Dan mengingat adalah menghubungkan pengalaman sekarang dengan realitas Allah di masa yang lalu. Itu mengingat yang perempuan-perempuan ini lakukan. Sehingga saudara, apa maksud daripada yang saya katakan? Saya mau mengatakan begini, Paskah berbicara. Sudah melihat keadaan saudara hari ini dalam terang kebangkitan. Sudah melihat kehidupan saudara hari ini, pelayanan saudara, identitas diri saudara, masa lalu saudara, dari terang kebangkitan. Sehingga saudara, mengingat di dalam iman adalah ketika firman Allah tidak lagi tinggal di masa yang lalu, tetapi masuk dalam situasi hidup saudara hari ini dan mengubah cara saudara melihat, cara saudara merasakan, cara saudara bertindak. Sehingga saudara, saya memberikan poin yang kedua begini saudara, bahwa dalam terang kebangkitan, ingatan akan perkataan Yesus menjadi jalan pembaruan iman. Ternyata wanita-wanita ini mengalami satu perubahan iman ketika mereka mengingat yang Yesus katakan kepada mereka waktu mereka masih di Galilea dan mereka kaitkan dengan keadaan putus asa mereka hari ini. Dan itulah langkah awal iman mereka. Saudara, Paskah tidak mengubah kehidupan saudara. Tapi saudara, ketika saudara mengingat dan mengaitkan apa yang Yesus perbuat dalam hidup saudara kepada keadaan saudara hari ini, maka langkah iman itu terjadi. Sehingga saudara, kita mengalami satu pembaruan iman. Karena waktu kita mengingat dan mengaitkan apa yang Yesus lakukan bagi hidup kita, bahkan kuasa kebangkitan kepada hidup kita hari ini, kita tidak hanya memahami, tapi kita benar-benar berjumpa dengan Kristus yang hidup. Saudara, apakah setiap hari kita mengaitkan dan mengingatkan diri tentang kebangkitan? Karena kebangkitan bukan sekedar janji masa depan, tapi sumber pengharapan sekarang. Saudara, kalau tadi saudara kita nyanyi sebab dia hidup ada hari esok, saudara mengerti nggak maksudnya? Jadi begini saudara, kebangkitan Kristus membuka satu pengharapan begini, bahwa suatu saat kita yang sudah mati akan dibangkitkan kembali. Terus saudara tanya gini, kalau kremasi gimana bangkitnya? Gimana bangkitnya saudara? Saudara tahu nggak bagaimana suatu saat kita dibangkitkan kembali? Makanya ada perdebatan orang Kristen boleh kremasi apa enggak saudara.
Oh enggak, orang Kristen dikubur. Kenapa? Karena nanti Yesus datang akan dibangkitkan lagi. Lah, emang yang dikubur nggak hancur? Saudara, ini satu hal yang penting. Dikatakan ketika Yesus datang yang kedua kembali, lalu orang-orang mati akan dibangkitkan. Kita ini akan mengalami kebangkitan dan diberikan tubuh yang baru. Nah, pertanyaannya saudara masih bangkit dengan tubuh saudara yang seperti ini nanti? Ada yang berharap ya? Ada yang berharap ganti tubuh? Gak usah operasi di Korea? Saudara, suatu saat ketika Yesus datang kembali dikatakan orang mati dibangkitkan dan kemudian apa saudara diberikan tubuh kebangkitan yang baru. Sebetulnya bukanlah yang dari kubur-kuburan itu di partikel-partikel bagian-bagian tubuh kita, tulang-tulangnya begitu saudara, disatukan kembali. Bukan saudara. Karena suatu saat Tuhan memberikan kepada kita tubuh kebangkitan yang baru berdasarkan identitas yang lama. Maka saudara, identitas kita di dalam Kristus, kita yang percaya dan dilahirkan baru akan terus berada terus-menerus sampai dengan selama-lamanya. Dan karena Allah mengenal identitas kita sebagai milik kepunyaannya, Dia memberikan tubuh yang baru terhadap identitas yang lama. Oleh karenanya saudara, pengenalan akan Allah menjadi satu-satunya yang paling penting. Makanya saudara dikatakan suatu saat nanti, cuman ada satu pertanyaan saudara. Apakah Allah itu mengenal kita? Maka dikatakan, bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaanku, tapi yang akan melakukan kehendakku. Lalu dikatakan, pergilah kamu orang yang melakukan kejahatan, karena aku tidak mengenal kamu. Karena pengenalan, bukan Kristus itu lupa saudara. Pengenalan yang Allah maksudkan adalah sebuah relasi yang mendalam yang akan mempertahankan suatu saat ketika Dia datang kembali. Relasi ini, identitas ini memberikan kepada kita tubuh kebangkitan yang baru. Makanya saudara, apakah saudara sungguh-sungguh mengenal Dia? Karena identitas saudara sebagai anaknya, sebagai orang benar, sebagai ciptaan baru, tidak akan pernah hilang. Tidak pernah hilang. Sehingga saudara, karena Kristus bangkit, maka kita juga akan dibangkitkan kembali. Dan bukan hanya itu, kita dibawa masuk ke dalam satu tempat yang tidak mungkin kita masuki dengan usaha kita sendiri, yaitu kerajaan Allah. Dan begini saudara, kalau pengharapan terbesar yang tidak mungkin diraih oleh tangan ini diberikan kepada Allah nanti dalam kehidupan kita nanti, maka hari ini saudara, kita dapat menggantungkan semua pengharapan kita yang lain kepada Dia. Amin. Karena pengharapan yang paling mustahil kita miliki yaitu kebangkitan tubuh dan kehidupan yang kekal telah diberikan oleh Dia dalam kuasa kebangkitannya, maka tidak ada pengharapan lain yang terlalu besar, yang terlalu sukar untuk Allah kerjakan. Tidak ada. Dan oleh karenanya mengetahui Kristus yang bangkit, kita dapat berani berharap kepada Dia. Sehingga saudara, kebangkitan memberikan kita pengharapan baru. Bukan hanya nanti, tapi hari ini dalam kehidupan saudara. Saudara dapat berharap kepada Dia. Itulah makna kebangkitan yang dapat kita alami hari ini. Dan bukan hanya itu saudara, kebangkitan menegaskan bahwa suatu saat Yesus akan memerintah dalam kerajaannya dalam kemenangan. Sehingga kalau kita mengerti hal ini, hari ini kita dapat menundukkan diri di bawah pemerintahan Kristus. Dan waktu kita menundukkan diri di bawah pemerintahan dan kehendak Allah, maka kemenangan yang sama terjadi dalam kehidupan kita. Dan kebangkitan Kristus bukan hanya sekedar nanti kita hidup lagi.
Tapi kebangkitan Kristus membawa kita hari ini dapat bertahan menjalani kehidupan ini. Dan bukan hanya itu saudara, kebangkitan Kristus dikatakan menjadikan kita berarti. Saudara tahu maksudnya kebangkitan Kristus menjadikan kita berarti? Begini saudara, karena kebangkitan Kristus membawa kita kepada hidup yang kekal, maka yang saudara lakukan dalam hidup ini, bagi Kristus tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Kalau kehidupan kita ini berakhir dalam kuburan, karena Kristus tidak bangkit, jadi kalau Kristus nggak bangkit, kita nggak bangkit saudara. Karena Kristus bangkit, kita juga bangkit. Karena Kristus bangkit, Dia bawa kita kepada kekekalan, artinya saudara, dalam kehidupan kita mengikuti Yesus hari ini, pelayanan kita, kesungguhan hati, iman kita, saudara, tidak ada yang sia-sia. Gak ada. Makanya dikatakan, karena kebangkitannya, hidup kita menjadi berarti. Karena kalau Dia nggak bangkit, semua pelayanan kita, saudara, tertinggal sudah dikubur. Hilang, lenyap. Semua pengabdian saudara, semua bayar harga saudara, semua keringat saudara, semua kesetiaan, semua perubahan kehidupan yang saudara sedang kerjakan. Tidak ada artinya. Dan oleh karenanya, karena Dia bangkit dan membawa kita kepada kekekalan, oleh karenanya saudara, hari ini, sudah dapat hidup bersungguh hati untuk Dia. Kenapa saudara? Karena kehidupan ini saudara, akan terus menerus dibawa sampai kepada kekekalan. Pengabdian saudara, penyembahan saudara, hati yang sudah berikan untuk Tuhan, untuk jiwa-jiwa, untuk kerajaan Allah, pertobatan yang saudara usahakan tidak berakhir sia-sia. Nah, dan justru ketika saudara melihat suatu saat saudara ada di sana, hari ini kita bekerja keras. Kita bekerja keras membawa iman kita bertumbuh. Itulah arti mengalami kuasa kebangkitan. Saudara, hari ini, biarkan setiap hari saudara, kita mengingat. Sewaktu kita melihat diri kita, saudara, ingatlah, saya ini ciptaan yang baru. Saudara bisa jatuh, kuasa kebangkitan perlu saudara ingat. Kristus yang bangkit, saya yang jatuh, dipertemukan dalam iman dan membangkitkan kehidupan saya hari ini. Saudara-saudara, biarkan hari ini kuasa kebangkitan Kristus mengubah identitas kita, mengubah bagaimana kita melihat masa yang lalu. Ya mungkin masa lalu saudara kacau, parah, tidak ada harapan. Tapi biarkan saudara ketika mengingat Yesus yang bangkit. Artinya apa saudara? Dia mampu membangkitkan masa lalu saudara. Dia mampu membangkitkan keadaan-keadaan yang saudara pikir tidak mungkin. Sehingga saudara biarkan hari ini Paskah membawa kita merenung. Apakah hidup saya hari ini diterangi oleh kuasa kebangkitan? Dan oleh karenanya saya pun mulai bangkit dan melangkah. Sehingga saudara di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Ternyata saudara mengingat yang Yesus katakan, mengaitkan kepada hidup mereka pada waktu itu, mengubah cerita belakangnya. Dikatakan mereka pulang dan mereka cerita kepada 11 murid yang lain dan kepada saudara-saudara yang lain. Ayat yang ke-10 dikatakan, perempuan-perempuan itu ialah. Siapakah perempuan-perempuan itu? Akhirnya dicatat saudara, yang datang ke kubur. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, ada Magada. Nah, itu pelajaran yang lain. Jadi kalau sudah menemukan kata Magada dan Magdala, itu dua tempat yang berbeda, tapi dekat. Itulah dari situlah perempuan ini berasal. Dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul. Nah saudara ini menarik. Kenapa pada akhirnya dikatakan nama-nama perempuan ini saudara?
Karena pada waktu itu ketika seseorang bersaksi dalam sebuah penulisan, penyebutan nama-nama akan memberikan legitimasi yang sah atas kesaksian. Jadi dia nggak cuma bilang begini, iya kubur Yesus kosong, tahu dari mana? Adalah yang lihat. Siapa? Adalah. Nah saudara, yang kayak gitu nggak sah saudara waktu dulu. Maka saudara kesaksian tentang kebangkitan Kristus perlu dicatat. Siapa yang lihat perempuan-perempuan itu? Siapa perempuan itu? Itu dia si Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan itu saudara. Namun yang menarik saudara, dalam tradisi Yahudi kuno, kesaksian para wanita dianggap tidak sah. Dalam tradisi Yahudi kuno, kalau wanita bersaksi dianggap omong kosong. Namun yang menarik, Lukas mencatat nama-nama wanita itu sebagai orang-orang yang dianggap sebagai saksi yang dapat dipercaya. Kenapa? Bahkan saudara dikatakan ketika perempuan-perempuan itu bercerita kepada rasul-rasul itu bilang apa saudara? Itu adalah omong kosong. Karena budaya Yahudi pada waktu itu wanita-wanita itu nggak bisa dijadiin saksi. Nggak bisa dipercaya omongannya, nggak bisa dilegitimasi. Jadi ketika mereka cerita tentang Yesus itu bangkit, rasul-rasul saudara bilang gini, omong kosong kamu. Namun saudara, mengapa Lukas mencatat perempuan-perempuan ini yang dikatakan oleh banyak orang omong kosong dan tidak layak dijadikan saksi? Karena Allah sedang ingin menunjukkan bahwa kebangkitan pertama-tama dipercaya kepada mereka yang tidak dapat dipercaya. Saya bisa mengerti? Karena kebangkitan pertama-tama dipercaya kepada orang-orang yang tidak dapat dipercaya. Siapa orang yang tidak dapat dipercaya? Saudara dan saya. Sehingga genap yang dikatakan oleh Rasul Paulus, semua manusia adalah pembohong. Tidak ada satupun yang benar. Sehingga saudara, ketika dikatakan perempuan-perempuan ini saudara, sedang menggambarkan bahwa inilah sebuah pola daripada Injil ketika diberitakan. Injil selalu diberitakan kepada yang tidak dianggap, kepada yang kecil. Tapi dipilih. Kepada yang tersingkir, tapi dipakai. Kepada yang tidak dianggap sah, namun menjadi saksi utama. Sehingga saudara, pernyataan Lukas tentang perempuan-perempuan ini sedang mau mengatakan kepada kita semua satu kebenaran. Bahwa kebangkitan Kristus sungguh-sungguh dinyatakan kepada orang-orang yang tidak layak untuk menerimanya. Untuk diubahkan kehidupannya. Bahkan menjadi saksi-saksi Kristus. Dan siapakah orang-orang itu saudara? Tepuk kiri kanannya. Kamu. Injil diberitakan kepadamu hari ini. Sehingga saudara, biarkan kebenaran ini memekarkan hati kita. Bahwa kebangkitannya sungguh-sungguh dia nyatakan kepada orang yang paling kecil. Yang tidak dianggap, tak dapat dipercaya. Yang hina, yang omongannya dikatakan omong kosong. Itulah kita, saudara. Sehingga saya mau mengatakan begini, saudara. Kebangkitan Kristus adalah untuk kita. Amin. Bilang kepada kiri kanan ini, kebangkitan Kristus untukmu. Ya. Kebangkitan Kristus untukmu. Sehingga di dalam ayat yang ke-12, saya mengundang tim penyembahan, boleh maju ke depan, saya akan mengakhiri khotbah saya. Dikatakan, sungguh pun demikian. Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Yang kedua, bukan perempuan-perempuan itu yang tidak dianggap lagi, namun orang yang paling berdosa yang merespon berikutnya.
Petruslah yang menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam itu berkokok. Kalau sudah mau tahu bahwa sebetulnya bukan ayam yang berkokok 3 kali. Itu trompet. Trompet Romawi. Karena berbunyi jam 9:12:03. Jam 6 pagi. Dan ketika dikatakan ayam itu berkokok, itu bukan ayam beneran, saudara. Jadi mulai sekarang jangan pikir itu ayam beneran, itu trompet. Trompet jaga yang bunyinya kayak ayam. Namun, Petrus yang 3 kali menyangkal Yesus di perapian itu ketika dia menghangatkan diri. Bukannya kamu kenal dia? Dia bilang, hah? Saya nggak tahu. Oh iya, saya lihat kamu. Itu loh, logat kamu tuh sama kayak dia. Ah, enggak. Baru orang bilang, saya lihat kamu bareng sama dia. Lalu Petrus bilang gini, gila kamu, saya nggak kenal dia. Namun, Petruslah, sungguh pun demikian Petrus bangun dan cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ternyata yang merespon yang sungguh-sungguh paling berdosa, saudara. Paling tahu dia butuh pengampunan. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Namun saudara, Yohanes mencatat di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 dikatakan begini. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur. Ia melihat, ini dia saudara, kain kapan terletak di tanah. Jadi ketika Petrus masuk, saudara, dia melihat kain kapan Yesus itu, saudara, masih terletak di tanah tergulung. Masih rapi. Tapi mayatnya sudah tidak ada. Kalau Yesus itu kabur, pasti dia seperti Lazarus. Dia coba buka kain kapannya. Kalau dia pergi sebagai manusia, saudara, dia buka kain kapannya. Dan kain kapannya nggak mungkin tergulung seperti bentuk tubuhnya. Dan kalau mayat Yesus dicuri orang, tentu kain kapannya juga dibawa. Tapi ketika Petrus masuk ke dalam kubur itu dan melihat kain kapannya masih rapi, tergulung seperti bentuk tubuh Yesus. Hal ini sedang menunjukkan bahwa Kristus bangkit. Karena dia Allah. Dia gak perlu siapapun untuk membuka kainnya. Seperti Lazarus yang semua orang kerumunin dia dan bukain kain kapannya. Namun yang menarik adalah di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, sedang kain peluh, kain penutup muka Yesus yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu. Tetapi agak di samping, di tempat yang lain dan sudah tergulung. Dalam bahasa aslinya sudah terlipat. Kalau kita melihat mungkin posisinya seperti yang ada di gambar yang saya berikan, saudara. Ketika kain kapan Yesus itu tergeletak, namun yang menarik, Yesus masih sempat untuk bangun dan dia melipat kain penutup wajahnya. Dia lipat dan dia taruh di sebelahnya. Ada 2 maksud, saudara. Ketika dia melipat, berarti dia bangun bukan dalam keadaan tergesa-gesa. Kalau dia bangun tergesa-gesa, dia bangun langsung dia begini, saudara. Tapi enggak, saudara. Dia bangun, dia lipat. Ketika dia lipat, apa pesannya, saudara? Dia mengatakan, saudara, kematian sudah selesai. Supaya saudara semua yang melihat kain peluh yang terlipat, saudara dapat mengerti. Ketika kita mati di dalam Kristus, maut tidak akan pernah menelan kita. Dan genaplah yang Paulus katakan, kita bukanlah mati di dalam Yesus. Kita tertidur di dalam Dia suatu saat nanti. Dan ketika Yesus melipat kain peluhnya dan menaruhnya dengan rapi,
beberapa pengertian dan budaya Yahudi seringkali mengindikasi ketika seseorang itu pergi, dia akan melipat. Dan ketika dia melipat, dia lagi kasih pesan, nanti saya kembali. Ketika dia melipat kain peluhnya, dia lagi mau kasih pesan untuk saudara dan saya. Nanti dia kembali lagi untuk menjemput saudara. Hari ini, apakah saudara sungguh-sungguh mengenal dia? Apakah sungguh-sungguh saudara mengasihi dia? Karena barang siapa mati di dalam Kristus, Allah sudah mengalahkan kematiannya. Dan barang siapa mati di dalam Kristus, saudara dan saya akan berjumpa dengan dia yang kedua kali. Ketika dia datang yang kedua kali sebagai seorang raja dalam kemuliaan. Dan itulah janjinya kepada saudara dan saya. Hari ini saudara, mari kita datang kepada dia. Saya menutup firman Tuhan ini dengan satu pernyataan saudara, bahwa dalam kebangkitan Kristus, Allah tidak hanya mengalahkan kematian, tetapi dia mengubah arah seluruh kehidupan kita. Disitulah iman kita berakar pada kuasa yang membangkitkan, kuasa yang memulihkan, kuasa yang memperbaharui segala sesuatu. Hari ini Paskah, dia sudah bangkit. Mari biarkan hidup saudara dibangkitkan. Mari datang kepada dia saudara. Katakan terima kasih. Terima kasih. Karena engkau sudah menyelesaikan masalah kami yang paling besar dalam hidup ini, yaitu kematian. Engkau sudah bereskan dalam kuburmu yang kosong. Engkau sudah selesaikan masalah dalam kehidupan kami, yaitu pengharapan yang kandas karena kematian. Ketika engkau bangkit, engkau bukan hanya buka pintu surga, tapi engkau buka pintu pengharapan. Supaya hari ini kami dapat menaruh pengharapan kami kepadamu, Yesus. Bukan kepada diri kami, bukan kepada orang lain, bukan kepada situasi dan kondisi, tapi kami menaruh pengharapan kami kepadamu, Yesus. Dan lebih daripada itu, kebangkitanmu membawa kami dapat berani berharap bahwa suatu saat kami dibangkitkan kembali dan kami dilayakkan masuk ke dalam kerajaan-Mu. Tuhan, ini kehidupan kami. Biarkan Paskah bukan sekedar sebuah ritual agamawi, tapi satu momen perjumpaan kehidupan kami hari ini dengan realita Kristus 2000 tahun yang lalu. Dan oleh karenanya itu bertemu dan mengubahkan kehidupan kami. Tuhan, ini kehidupan kami. Dan biarkan hari ini saudara, kita datang kepada Dia. Saudara, engkau dapat berseru. Engkau dapat berterima kasih akan karya keselamatan Kristus. Kau dapat melihat Kristus hadir dalam kehidupanmu. Dan biarkan setiap saudara yang datang hari dalam satu keterikatan, biarkan Allah membangkitkan saudara. Saudara yang datang dengan putus asa, biarkan hari ini kabar baik kebangkitan membangkitkan jiwa saudara. Saudara yang gak bisa lihat masa depan, diizinkan hari ini saudara. Batu yang terguling itu memberikan satu sinar baru dalam kegelapan. Dan membuat saudara dapat berharap. Mari sudah kita ambil waktu untuk kita bersaat teduh. Berbicaralah kepada Tuhan. Dia sudah bangkit. Dia sudah bangkit. Tidak ada yang mustahil baginya.
bersama-sama. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Because He lives, because He I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. All fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Hari ini saudara biarkan ada satu pengalaman bersama dengan Kristus yang Dia tambahkan ke dalam hidup saudara. Biarkan di hari Paskah ini saudara dapat meninggalkan yang lalu. Saudara dapat meninggalkan setiap belenggu. Saudara dapat meninggalkan setiap keterikatan. Saudara dapat meninggalkan setiap rasa putus asa. Bahkan setiap ketakutan yang menguasai saudara. Dan biarkan kuasa kebangkitan yang menjamah saudara hari ini. Dan mengganti setiap paradigma, setiap ketakutan dengan pengharapan baru di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan karena tidak ada tangan yang dapat menjamah kami selain daripada tangan-Mu. Dan biarkan saat ini tangan-Mu menjamah setiap pribadi dan mengubah hidup setiap pribadi. Dan kuasa kebangkitan bekerja dengan hebat di dalam kami. Terima kasih ini kehidupan kami Tuhan. Kiranya mengalami kebangkitan dari hari ke hari, waktu ke waktu. Sampai kami berjumpa kembali dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kita yang percaya Dia telah bangkit. Mari kita katakan amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Saya mau undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama sebagai bukti dari iman kita. Let's declare this together. Ku berdiri di tengah umatku, dari segala suku dan bahasa. Kami umatmu yang telah ditebus dan telah diselamatkan.
menyediakan hati kami Tuhan untuk hidup sesuai dengan kebenaran-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Boleh silakan duduk. Tunas Bangsa Gunung Sahari kembali mengadakan open house pada hari Sabtu, 11 April 2026, pukul 8 pagi hingga 12 siang. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi 0812 9714 7176. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom saudara-saudara. Sekali gimana suaranya shalom saudara-saudara? Shalom, wah ramai banget ya hari ini. Seperti biasa saudara-saudara, hari ini saya akan membawakan news. Langsung saja. Yang pertama, di next minggu depan kita akan ada pertemuan pekerja. Jadi para pekerja mohon langsung book waktunya. Di tanggal 12 April jam 2 siang setelah ibadah seperti biasa di ruang Kana 1. Oke, selanjutnya. Nah, kalau hari ini kita melihat kiri kanannya kita, bukan sahabat baru ya, belum. Kayaknya makin rame ya, kayaknya ada wajah-wajah yang baru, kok belum familiar, oh kok ada si ini, si itu, dan segala macamnya. Karena hari ini saudara-saudara saya mau infoin bahwa hari ini adalah hari official pertama kali perpindahan Pro-M ke Industri 5. Beri tepuk tangan buat teman-teman Pro-M. Oke, wow. Jadi saudara-saudara di Industri 5 kita semakin melebarkan sayap kita, semakin ramai keluarga kita, dan kita berharap supaya kita bisa sama-sama saling mengenal dan mengenal Kristus. Apa tuh maksudnya? Mengenal tubuh Kristus dan mengenal Kristus tentunya. Karena ada perpindahan dari Pro-M, tentunya ada komsel-komsel juga yang bertambah di dalam ibadah Industri 5. Nah, mungkin hari ini saya akan sebutkan komsel-komsel Pro-M apa saja yang join bareng di ibadah Industri 5. Yang pertama, ada Komsel DC, Komsel Cie, Komsel Mantap, Komsel Spec House, Komsel Trisensials, dan Komsel KKG. Oke, tepuk tangan deh buat teman-teman Komsel yang baru join di Industri 5. Demikian juga mungkin buat teman-teman Pro-M harus terbiasa, di sini panggilnya saudara-saudara. Oke, saudara-saudara. Jadi teman-teman Pro-M nanti kalau misalnya one day juga bawa news seperti saya, panggilnya saudara-saudara ya. Gitu, karena habis ini saya akan mau infoin komsel-komsel yang ada di Industri 5. Supaya teman-teman atau saudara-saudara Pro-M bisa tahu komsel apa aja yang ada di Industri 5. Berikut list komsel di Industri 5. Pertama, ada Komsel K1, Komsel Garden, Komsel Bebek maksudnya, Komsel KC1, Komsel Lighthouse, Komsel Cempaka 1, Komsel Akrab, Komsel Minggu, Komsel Velos, Komsel Kokumi, Komsel KC2, dan terakhir Komsel Kosmos. Beri tepuk tangan dulu buat teman-teman Komsel. Oke, jadi welcome buat seluruh jemaat Pro-M. Kita hari ini menjadi satu tubuh Kristus, bersama-sama kita akan mengalami Tuhan bersama-sama di Industri 5. Dan selanjutnya baru. Apakah ada sahabat-sahabat baru, saudara-saudara baru yang baru pertama kali hadir? Boleh angkat tangan? Jika ada, hari ini saudara-saudara saya mau infoin bahwa Industri 5 ini adalah gereja sel group, gereja yang terdiri dari komunitas sel atau komsel. Jadi buat saudara-saudara yang baru atau belum ikut komsel, boleh langsung menghubungi tim Asher di depan. Untuk didata nanti langsung bisa dikonekin di komsel. Apa itu komsel, saudara-saudara?
Komsel itu adalah wadah di mana kita berbuat saling. Dan di situ kita bisa mengalami Kristus bersama-sama. Jadi jika saudara-saudara mau tertanam di Industri 5, kita sangat welcome buat saudara-saudara boleh tertanam di komsel-komselnya kita. Dan selanjutnya, jangan lupa saudara-saudara hari ini kita ada event spesial yaitu Huddle. Tepuk tangan dulu. Oke. Jadi saudara-saudara habis ini kita akan ada Huddle. Huddle itu adalah event komsel sebenarnya saudara-saudara. Buat kita bisa connect satu sama lain, kita bisa berfellowship dan kita bisa makan bersama. Gitu. Hari ini akan ada jam 1:30 siang di Kolam Baptis. 2:30 sore di Kolam Baptis. Nah, buat saudara-saudara harus regis dulu ya ke faselnya masing-masing. Nanti dari tim fasel akan memberikan name tag stiker gitu untuk saudara-saudara bisa tempelin ke bajunya. Nah, buat saudara-saudara yang belum join komsel, tetap bisa ikut huddle. Caranya gimana? Caranya saudara-saudara bisa langsung ke depan. Nanti di situ ada tim usher yang di meja standby ada registrasi. Saudara-saudara bilang aja, Kak saya mau ikut huddle dong. Oke, gitu nanti ditempel. Gitu ya, saudara-saudara. Jadi yuk kita bakal fellowship bersama-sama, kita akan connect each other, kita akan makan bersama-sama sepulang ibadah. Udah itu aja, dan terakhir kita mau sambut Bapak Kevin Martin untuk berdoa bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri saudara. Saya mewakili seluruh kepenatuan, kepemimpinan jemaat mengucapkan selamat Paskah. Bolehkah kita mengucapkan Paskah kepada kiri dan kanan, depan, belakang kita. Ya, selamat Paskah. Ya, kiranya kuasa kebangkitan boleh kita alami bersama-sama. Amin. Ya, mari kita akhiri ibadah kita dengan kita kembali datang kepada Tuhan, kita berdoa. Mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkat kedua tangan saudara. Karena kiranya Allah yang membangkitkan Kristus, membuka matamu untuk melihat hidup dalam terang kebangkitan. Kiranya Kristus yang hidup menguatkan imanmu dan memenuhi hatimu dengan pengharapan. Dan kiranya Roh Kudus menuntunmu sebagai saksi-saksi kebangkitannya bagi dunia ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita yang menerima berkat ini, mari kita katakan, amin. Selamat Paskah, hari Minggu kebangkitan, Tuhan memberkati kita semua.